Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya hari ini akan saya mulai dengan 3 kata, yaitu kata menjilat dan mencari aman. Lalu Injil hari ini diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai dengan 12. Ada beberapa hal yang mesti kita perhatikan dalam hal ini. Misalnya dikatakan di sini, sekali peristiwa Yesus bersabda kepada murid-muridnya, barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh anak manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat. Ini perbandingan yang pertama, pengakuan dan penyangkalan. Lalu yang kedua, setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Ini pasangan perbandingan yang kedua. Mengatakan yang melawan anak manusia dengan menghujat Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus memberikan kelanjutan dari apa yang dikatakan itu, apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah atau penguasa, janganlah kalian khawatir. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, di komunitas, di kehidupan kelompok-kelompok, seringkali kita merasakan ada orang yang menjilat, mencari muka supaya beroleh sesuatu, ikut memperoleh sesuatu yang baik. Misalnya dalam hal ini, misalnya di antara pilkada ini, lalu ada orang-orang yang istilahnya menjilat supaya mendapatkan sesuatu. Tetapi ada juga di antara di dalam masyarakat itu, kalau terjadi masalah yang bakal menimpa seseorang atau beberapa orang atau banyak orang, lalu ada istilah mencari aman. Bagaimana caranya supaya mendapatkan amannya? Tetapi belum tentu ya hanya di dalam masyarakat saja, tetapi mungkin di kantor, di mana saja itu juga ada orang-orang yang hanya mencari aman, tidak ke sana, tidak ke sini. Artinya tidak di plus dan tidak di minus, mencari aman saja, di abu-abu katakan orang sekarang mengatakan, tidak hitam, tidak putih, tapi abu-abu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, janganlah khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, kita secara umum bahwa ketakutan itu lebih jelas ketakutan kepada yang kelihatan daripada yang tidak kelihatan. Meskipun suatu saat juga ada ketakutan yang dengan yang tidak kelihatan. Contoh saja yang pertama, ketakutan pada yang kelihatan. Misalnya kita mengatakan, kita nggak enak ya kalau misalnya tidak datang. Itu sebenarnya adalah ketakutan pada level yang paling bawah mungkin, atau yang bawah kita katakan. Tidak enak, tidak merasa nyaman kalau tidak bisa datang. Nah, misalnya. Tetapi ada ketakutan yang di dunia ini, tetapi yang nggak nampak. Misalnya ketakutan kalau misalnya ronda harus melewati kuburan, lalu ada ketakutan seperti itu. Itu ketakutan yang benar-benar takut ya. Tetapi orang sekarang banyak juga yang
eh, terjadi ketakutan-ketakutan, lalu ada istilahnya NCT, lalu ada penyakit-penyakit psikologis lain. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudaraku, kita tidak mengatakan hal yang sama seperti itu, tetapi bahwa manusia memang lebih mudah takut pada hal-hal duniawi, tetapi tidak takut terhadap hal-hal yang rohani. Saya mengatakan tidak 100% ya. Orang lebih takut pada hal-hal duniawi daripada hal-hal yang rohani. Karena yang hal-hal yang jasmani atau duniawi itu langsung menimpa. Tetapi hal-hal yang rohani itu akan diterimanya besok. Masih ada waktu, masih besok. Nah, ini tadi dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ada hal-hal yang diterima, resiko-resiko yang diterima pada saat nanti, pada saat akhir nanti dalam kehidupan rohani. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Ketika kita membela diri, sebenarnya kalau kita mau mengikuti Roh Kudus, kita akan diajarkan pula bagaimana cara kita membela diri. Sekali lagi bahwa pembelaan diri ini menggunakan kata. Banyak orang dalam pengajaran tidak menggunakan kata. Lari itu yang cepat, pergi itu yang cepat. Di sini pada bagian ini Tuhan mengatakan, mengajarkannya kepadamu apa yang harus kamu katakan. Kalau langsung lari ya lebih cepat, itu lebih mudah. Lalu itu pembelaan 1000 jurus kaki 1000 misalnya, itu lebih cepat. Tetapi dalam hal pengajaran atau dalam hal kita memberikan pengertian pada orang lain, ini apa yang harus dikatakan. Kalau kita pergi, bagaimana kita bisa memberitahu orang lain? Maka sekali lagi bahwa janganlah kalian khawatir jika dihadapkan pada majelis, pada pemerintah atau penguasa. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kamu katakan. Jangan heran jika perkataan yang berasal dari Roh Kudus itu tetap terkalahkan oleh dunia. Banyak orang yang di penjara, banyak orang yang dipukuli, banyak orang yang disingkirkan dari masyarakat, dan banyak orang pula yang sudah dibunuh menjadi martir, meskipun mereka berkata dari Roh Kudus. Para santo-santo itu juga pasti mengatakan pembelaannya dari Roh Kudus. Tetapi benar bukan bahwa mereka pun juga dibunuh? Amin. Berkah dalam